Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fikih semester genap bersama siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang, The Inspiring School. Tetap semangat belajar, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita bab 4, yaitu tentang jujur dan tanggung jawab dalam jual beli. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita, perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar tersebut merupakan praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya jual beli di pasar tradisional yang langsung menukar uang dengan barang. Selanjutnya ada juga jual beli yang seperti di swalayan, di mana pembeli mengambil barang-barangnya secara mandiri, kemudian dihitung di kasir dan membayarnya di kasir. Bahkan seiring berjalannya waktu dan perkembangan pemikiran, dewasa ini terdapat jual beli online. Anak-anakku, jual beli sebenarnya sudah ada sejak pada zaman Rasulullah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan pemikiran, jual beli pun mengalami perkembangan dan inovasi. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian jual beli, hukum jual beli, dan macam-macam jual beli. Anak-anakku, berikut adalah pengertian jual beli. Pertama, menurut bahasa, jual beli berarti al-bai', at-tijarah, atau al-mubadalah. Al-bai' itu artinya jual beli. At-tijarah dalam bahasa Arab artinya perdagangan, sedangkan al-mubadalah artinya adalah tukar-menukar. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syara. Sedangkan menurut madhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara yang dimaksud adalah sigot atau ungkapan ijab kabul. Sekarang hukum jual beli. Hukum jual beli ada 4 sebagai berikut. Pertama, hukum jual beli itu mubah atau boleh. Mubah atau boleh merupakan hukum asal jual beli. Kedua, jual beli hukumnya wajib apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Jual beli hukumnya sunnah apabila misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Haram. Jual beli bisa menjadi haram apabila misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Berikut adalah dalil-dalilnya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maaf, itu tulisannya salah ya. Yang betul wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bazzar yang disahihkan oleh Al-Hakim. An Rifa'ata bin Rafi'in annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Rawahul Bazzar wa shahahul Hakim. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian apakah yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Berikut ada macam-macam jual beli yang diterapkan di masyarakat zaman sekarang. Pertama, jual beli barter. Jual beli barter itu apa? Jual beli dengan cara tukar-menukar barang dengan barang. Terus yang kedua, money changer, pertukaran mata uang. Ketiga, jual beli kontan, jual beli langsung tunai. Seperti contohnya tadi ya, di pasar tradisional atau di swalayan tadi. Terus selanjutnya 4, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. 5, jual beli dengan cara lelang, ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Nah, anak-anak, di antara macam-macam jual beli ini semuanya boleh dilakukan. Sebagaimana dalil yang tadi sudah kalian pelajari, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, jual beli yang kamu lakukan sistemnya apapun boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah riba.
Riba itu apa? Riba itu adalah kelebihan. Bagaimana jual beli dengan kelebihan? Biasanya yang mudah dimengerti itu adalah dengan cara kredit. Misalnya, jika membeli kontan harganya 10.000, tetapi jika dibeli dengan diangsur atau kredit biasanya jatuhnya lebih mahal, 15.000 atau berapa, itu adalah namanya kelebihan ya, tidak boleh dan itu haram. Tetapi kalau kredit, misalnya kamu membeli kontannya harganya 10.000, terus diangsur selama 10 bulan, setiap bulan membayarnya 1.000, terakhir jumlah totalnya adalah 10.000, itu halal ya. Yang haramnya adalah kelebihannya. Jual beli bentuknya apapun halal. Selanjutnya kita akan pelajari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Pertama, jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Di antaranya jual beli dengan sistem ijon. Apa itu sistem ijon? Yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti membeli jual beli buah-buahan yang masih hijau, padi yang masih hijau, yang memungkinkan kerugian. Misalnya diterpa badai atau dimakan wereng dan sebagainya, kan memungkinkan panennya itu tidak sesuai dengan sebagaimana tampak ketika dia masih hijau, gitu ya. Jual beli binatang ternak yang masih di dalam kandungan dan belum jelas setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati. Selain hidup atau mati, bisa jadi cacat atau tidak, seperti itu ya. Jual beli mani atau sperma binatang jantan, itu juga dilarang. Tetapi jika hanya meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan tanpa bermaksud menjual spermanya, itu sah dan bahkan mendapatkan pahala. Itu ada hadisnya. Insya Allah kalau ada kesempatan lain waktu disampaikan ya. Jual beli yang terlarang adalah jual beli yang belum ada di tangan. Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian, secara hukum, penjual belum memiliki barang yang dijual. Selanjutnya, jual beli benda najis seperti minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya ya. Anak-anakku, selanjutnya ada loh jual beli sah tapi terlarang. Di antaranya jual beli yang dilakukan pada sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Selanjutnya, jual beli dengan niat untuk ditimbun atau akan dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Hal ini sah namun dilarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah. Itu alasannya. Selanjutnya, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi, etikanya biarkan orang menawar terlebih dahulu,
Jika dia tidak jadi membeli, maka kamu boleh melakukan tawar-menawar. Selanjutnya, yang sah tapi terlarang adalah jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan, takaran, atau ukuran. Selanjutnya, jual beli alat-alat untuk maksiat. Anak-anakku, selesai sudah materi kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tulis nama kalian dan kelas di kolom komentar agar Bu Dewi tahu siapa saja yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Jika ada pertanyaan, kalian juga boleh menuliskan di kolom komentar. Insya Allah Bu Dewi akan menjawab. Jika Bu Dewi lama tidak menjawab, kalian bisa WA pribadi kepada Bu Dewi. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.